حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Yaryani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca kemarin disetarakan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar motivasi dorongan untuk senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Karena dua poin ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, merupakan ciri khas karakter sifat kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Artinya hendaknya ada salah seorang di antara kalian, atau hendaknya ada di antara kalian umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang Banu Israel, kenapa mereka dilaknat melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam? Sebabnya karena mereka bermaksiat, kemudian mereka tidak saling mengingkari kalau ada kemungkaran. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru, ya. Apa lafadznya itu? Min Bani Israil. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Itu ya. Naam. Artinya telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Dawud alaihissalam dan Isa bin Maryam. Sebabnya kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu sebabnya kenapa? Karena mereka itu bermaksiat dan mereka melampaui batas. Syahidnya setelahnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dulunya mereka ini tidak pernah melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Jadi ada kemungkaran dibiarkan, tidak dilarang, tidak diingkari. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh sejelek-jelek perbuatan apa yang mereka perbuat. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi mengingkari kemungkaran, berbicara tentang kesesatan kelompok sesat, ahlul bid'ah wad dalal, hizbiyin,
itu bukan hanya haknya para ulama saja. Itu ingat baik-baik itu ya. Nah, Jahmiyah, Murji'ah, Maturidiyah, Sufiyah, antum pun berhak berbicara walaupun bukan ulama. Selama antum punya apa? Ilmunya. Paham ya? Karena kemungkaran. Kalau antum diam 1000 bahasa, ana enggak mau bicarakan Sufiyah, ana enggak mau bicarakan Jahmiyah. Lah kenapa? Itu hak ulama, biarkan ulama yang berbicara. Ini gagal paham barakallahu fi. Karena kemungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, ingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi kemungkaran di hadapan antum, di hadapan kita, kapan kita melihat kemungkaran, ingkari. Paham ya? Jahmiyah kelompok sesat, kada wa kada. Maturidiyah kelompok sesat, kada wa kada. Kelompok Sufiyah seperti ini, Jama'atut Tabligh seperti ini, Ikhwanul Muflisin seperti ini. Bicara. Walaupun antum bukan ulama. Paham ya? Karena apa? Karena ini sudah dijelaskan para ulama. Jadi walaupun antum tingkatnya bukan ulama, tapi kalau punya ilmunya, membicarakan kelompok-kelompok sesat diperbolehkan. Paham ya? Bahkan itu termasuk apa? Perkara yang dianjurkan. Karena kalau tidak berbicara, nanti apa? Masyarakat atau manusia tidak akan tahu. Paham ya? Dikirain kelompok yang baik ternyata Sufiyah. Dikira kelompok yang luar biasa ternyata Jahmiyah. Dikira kelompok yang bagus ternyata apa? Mu'tazilah. Kan gitu. Nah, jadi membicarakan kelompok sesat, membicarakan ahlul bidah wad dhalal hizbiyin, itu bukan semata-mata hanya ulama saja yang barakallahu fik harus berbicara. Bahkan para thalabatul ilm kalau dia punya ilmunya, punya hujjah, punya argumen, punya qara'in, tanda-tanda tentang hizbiyahnya orang hizbiyin, bid'ahnya ahlul bidah wad dhalal, berbicara. Paham ya? Nah, barakallahu fik, karena itu termasuk ciri khas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wallahu alam ya, itu yang kita bahas kemarin. Ya, kalau udah hafal, setorkan serentak. Hadisnya cuma satu. Tidak terlalu sulit untuk dihafal. Sering antum dengar barakallahu fiik, hadisnya Ubadah bin Samit, muttafaqun alaih. Man hafidhal hadis falyaqra. Akhafu billah. Laumata awa. Naam, anakumullah wa na'am. La nakhafu billah. Wa ala tawatin alaina wa ala nunazzi al-amra wa ala an nunazzi al-amra alla nunazzi'a amra ahlahu wa ala an naqul bil haqqi aynama wa la nakhafu fillahi laumata muttafaqun alaih. Nah, anakumullah, ini dikondisikan ya. Jadi kalau mau melatih atau menghafal hadis yang panjang, sebelum dihafal diulang-ulang dulu. Diulang-ulang sampai 10 kali, 15 kali, enggak masalah, setelah itu nanti mudah dihafal. Itu terbukti ya. Kalau agak panjang gitu, kalau misalnya mau dihafal, caranya diulang-ulang dulu. Sampai antum mudah untuk membacanya, ringan untuk membacanya, baru antum hafal sedikit demi sedikit. Itu terbukti barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiikum, masih seputar bab
Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bab anjuran untuk senantiasa memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Halaman 16, disimak baik-baik. Karena kisahnya ini kisah yang sangat mengharukan dan juga kisah yang bisa dikatakan mengerikan. Kisah Ya'juj dan Ma'juj. Nah, an Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy Al-Asadiyah radhiyallahu anha. Kunyahnya Ummul Hakam. Kunyahnya Ummul Hakam. Jadi Zainab binti Jahsy Al-Asadiyah kunyahnya Ummul Hakam. Ummu Al-Hakam. Nah, itu kunyahnya. An Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsy Al-Asadiyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil 'arab min syarrin qad iqtarab futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taniha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al-khabas muttafaqun alaih. Ana artikan ya dari hadisnya Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsy Al-Asadiyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika beliau masuk di tempatnya Zainab bintu Jahsy dalam keadaan fazi'an, yaitu dalam keadaan mengagetkan. Karena posisinya barakallahu fiik yang akan beliau bicarakan itu perkara yang besar. Fitnah yang dahsyat, itu fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Fazi'an yaitu datang dalam kondisi mengagetkan gitu loh ya, tiba-tiba datang gitu ya. Yaqul, seraya beliau berkata la ilaha illallah. Bayangkan, ucapan la ilaha illallah ini seringlah diucapkan ketika melihat perkara-perkara yang mungkar atau perkara-perkara yang besar yang akan disebutkan. La ilaha illallah. Rasulullah seraya berkata la ilaha illallah wailun lil Arab. Celakalah orang-orang Arab. Wailun itu kecelakaan, doa kecelakaan. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang-orang Arab disebabkan kejelekan yang sudah mulai mendekat. Min sababiyah gitu ya. Disebabkan karena kejelekan qad iqtarab yang sudah mulai mendekat. Kejelekan apa? Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard." Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu anak keturunan Nabi Adam atau bukan? Naam, itu pendapat yang sahih. Paham ya? Ya'juj Ma'juj itu termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam, pendapat yang sahih. Cuma letaknya di mana? Tempatnya di mana? Pendapat yang sahih Allah Ta'ala butakan hamba-hambanya sehingga tidak tahu tempatnya di mana. Cuman sudah ada. Paham ya? Kisahnya atau melihat dalam surat Al-Kahfi. Waktu itu masyarakat setempat merasa diresahkan dengan keberadaan Ya'juj Ma'juj, bikin rusak. Paham ya? Bikin onar. Mereka saling berkata, qalu ya dzal qarnain, wahai dzal qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'al laka kharjan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Tawaran. Dalam surat Al-Kahfi antum melihat kisahnya lah ya. Berarti siapa yang bikin bentengnya? Dzulqarnain. Jangan terbalik-balik, ada Dzulkhuwaisirah, Dzulsuwaiqatain. Ini Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain rajulun saleh. Paham ya? Rajulun hakim saleh. Jadi mereka ngasih tawaran. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka membuat kerusakan di muka bumi. Apakah kamu mau kami beri upah untuk menjadikan antara kami dan antara mereka benteng? Tawarannya itu. Jadi mereka masyarakat menawarkan barakallahu fiik dengan tawaran yang sangat luar biasa kepada Dzulqarnain. Apakah bersedia membikinkan benteng antara kami dan antara mereka? Kemudian kami kasih upah. Dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Barakallahu fiik, dibikin. Barakallahu fiik, kemudian dengan sangat kuat sekali.
besi yang dilebur, kemudian intinya sangat kuat sekali. Paham ya? Hingga saat ini. Cuman Rasulullah SAW mengatakan sudah mulai terbuka. Kita lihat. Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam rumahnya Zainab bintu Jahsy, artinya Rasulullah itu masuk bertemu gitu. Dalam kondisi masuknya itu mengagetkan. Seraya mengatakan la ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab, atau sungguh celaka orang-orang Arab disebabkan karena kejelekan yang sudah mulai mendekat. Futihal yauma min radmi. Radm itu artinya sad, benteng. Telah dibuka pada hari ini dari benteng Ya'juj wa Ma'juj. Bayangkan dibuka. Mislu hadhihi. Para ulama ada yang menafsirkan seperti ini. Paham ya? Nah, ujung sababah diletakkan di bagian bawah apa? Ibham. Lubangnya kecil itu. Paham ya? Nah, ada lubangnya enggak itu? Ada lubangnya Ibrahim? Ayo, itu. Nah, kita lihat sini. Antum kalau merujuk lihat kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaihi. Mislu hadhi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Beliau melingkarkan dengan jarinya ibham jempol, wallati taliha telunjuk sababah. Paham ya? Disebutkan barakallahu fiikum riwayat yang lain dan juga para ulama meletakkan ujung apa? Sababah di apa? Di bagian apa? Paling ini bagian apa? Paling bawah jempol. Jadi gini. Paham ya? Nah, jadi benar-benar sudah ada lubangnya benteng tersebut. Walaupun kecil. Paham ya? Ini sudah tanda bahaya. Karena kalau sudah terbongkar, terbuka, sudah nanti mereka langsung keluar dalam kondisi apa? Banyak sekali kaum, bukan hanya satu orang dua orang. Kaum, sekelompok kaum. Telaga, air-air telaga yang ada itu sekali minum habis, bayangkan. Ngeri atau tidak? Ngeri. Kisahnya panjang, nanti anak sebutkan nanti. Kemudian fakultu, akhirnya aku berkata, siapa aku ini? Zainab bintu Jahsy berkata, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita juga binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Ini penting ini. Kata Zainab bintu Jahsy, beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Qala na'am, iya, tetap binasa. Idza kasural khabas, kalau banyak khabas. Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, al-khabas ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, perbuatan yang jelek, al-a'mal as-sayyi'ah. Makna yang kedua, orang-orang yang jelek. Jadi yang pertama maknanya apa? Kembali ke perbuatannya. Kata Rasulullah, iya, kalau banyak perbuatan-perbuatan jelek yang ada di situ. Kalau banyak orang-orang jahat yang ada di situ. Itu dua-duanya masuk yang mananya ya. Jadi makna al-khabas ini bisa perbuatan-perbuatan kejelekan, ma'asi, kekufuran, kesyirikan. Paham ya? Bisa juga orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan pelakunya. Mafhum soal ini ya? Nah, jadi walaupun di tengah-tengah kampung tersebut ada orang-orang saleh, kalau banyak pelaku kemaksiatan, banyak kejahatan, banyak kekufuran, banyak kesyirikan, orang-orang saleh tersebut bisa binasa juga. Tapi apa? Tentunya, maksudnya binasa ini maksudnya terkena imbas gitu loh maksudnya itu. Kalau orang-orang saleh ya ujianan itu. Paham ya? Tapi yang binasa kan mereka orang-orang kafir, orang-orang yang ahli ma'asi, hukuman buat mereka. Tapi untuk orang-orang saleh ya tetap kena, cuman mereka sebagai ujian. Mafhum soalnya ya? Antum saksikan ketika ada bencana alam, tsunami, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, kadang-kala korbannya banyak atau tidak? Korbannya banyak. Apakah yang kena hanya orang-orang yang ahli ma'asi? Apakah yang terkena orang-orang kafir saja? Apakah yang terkena orang-orang ahli syirik? Tidak. Orang-orang yang muslim, mukmin, bahkan kadang ahli sunnah pun ada yang kena. Faham ya? Jadi pertanyaannya Zainab bintu Jahsy, masya Allah,
"Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Ya Rasulullah, apakah kita juga akan binasa dalam keadaan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Apa kata beliau alaihi wasallam? "Na'am." Iya. Paham ya? Nah, iya. Apabila apa? Banyak perbuatan kemaksiatan situ. Terkhususkan ketika apa? Ada kemaksiatan enggak diingkari. Wah itu. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya itu apa itu yang siapa yang ingat? An-nasu idza ra'al munkara falam yughayyiruh awshaka an ya'umahumullah bi'iqabil minhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya manusia apabila mereka melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengingkarinya, tidak mengubahnya, tidak mengingkarinya, maka hampir-hampir Allah taala akan memberikan hukuman kepada semuanya. Bayangkan itu. Karena Allah SWT ketika menghukum barakallahu fiik orang-orang zalim, orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang ahlus syirik ketika berada di suatu kaum, di suatu kampung, itu kalau menghukum itu enggak dipilih-pilih. Paham ya? Orang yang zalim juga kena, orang yang baik juga kena, orang muslim mukmin pun kena juga. Sebagaimana perkataan Allah SWT, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Wattaqu fitnatan. Hati-hatilah kalian dengan suatu bencana, fitnah yang tidak melanda hanya orang-orang khusus yang zalim saja. Maksudnya apa? Yang terkena bukan orang zalim saja gitu loh. Orang yang enggak zalim pun kena juga imbasnya. Oleh karena itu kalau ada kemungkaran diingkari, barakallahu fiik, jangan didiamkan. Karena kemungkaran itu kalau didiamkan semakin kuat. Paham ya? Nah, semakin kuat semakin merajalela. Oleh karena itu kemungkaran kalau ada di hadapan antum dan kita ingkari. Mampu dengan lisan, mampu dengan tangan, mampu dengan hati. Tapi kalau sudah tidak mengingkari, la tangan, wala lisan, wala hati, dikhawatirkan tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya. Waliyadzubillah. Mahum insyaallah. Jadi mengingkari kemungkaran nomor 1 dengan tangan kalau mampu. Tidak mampu dengan lisan, dakwahkan. Didakwah pun dilarang juga, didakwakan enggak boleh juga, dakwah enggak boleh juga. Dengan apa? Hati. Nah kalau sudah tidak mengingkari la dengan tangan, wala dengan lisan, wala dengan hati, tidak ada lagi benih-benih keimanan di dalam hatinya. Waliyadzubillah. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kisah Ya'juj Ma'juj tentunya beraneka ragam kisahnya. Ada yang Israiliyat, ada yang sahihah. Kalau dalam Al-Qur'an jelas sahih, dalam hadis juga ada yang sahih. Paham ya? Nah, kita ambil yang sahih saja kisahnya. Setelah tragedi Dajjal berpuasa 40 hari di muka bumi ini, 40 hari. Paham ya? Nah, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Kemudian banyak pasukan mengikuti Dajjal. Paling banyak pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahud dan para wanita. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam yang semula sebelumnya diangkat Allah Ta'ala ke langit, nanti di akhir zaman turun di menara putih daerah Damaskus dalam keadaan meletakkan kedua telapak tangannya di sayap malaikat. Paham ya? Turun. Nah, kemudian setelah itu sholat di belakang Imam Mahdi, Muhammad ibn Abdullah namanya. Namanya Mahdi sama dengan namanya Rasulullah. Bapaknya Mahdi namanya juga sama dengan bapaknya Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah. Kemudian setelah itu ditawari agar menjadi imam, tapi beliau alaihissalam mengatakan, nah masing-masing kaum itu punya imam. Maksudnya beliau alaihissalam, Nabi Isa mempersilahkan, tafadhal antum yang imam gitu loh. Akhirnya Imam Mahdi pun yang jadi imam. Setelah sholat selesai, ini anak sebutkan kisah yang ringkasannya, kenapa panjang aslinya. Akhirnya apa? Keluarlah Dajjal sudah di luar. Paham ya? Begitu keluar langsung kaum muslimin pun langsung apa? Langsung menyebar dan mengejar orang-orang Yahud tadi. Terjadi baku hantam di situ. Orang-orang Yahud lari tunggang langgang, dibunuh karena setiap pohon yang dipakai untuk sembunyi berbicara semua pohonnya, enggak sembarangan. Pohon yang dipakai sembunyi orang Yahud bicara. Ya muslim, ya mukmin. Nah belakangku ada orang kafir, orang Yahud, bunuh dia. Bicara.
Tapi ada pohon yang nggak mau bicara. Ada pohon yang tidak mau berbicara, diam 1000 bahasa. Pohon apa namanya? Pohon apa namanya? Tidak ada. Ayo nam. Ayo. Pohon apa? Lupa labas. Ada satu pohon nggak mau bicara dia, diam 1000 bahasa dia. Jadi pohon ini nggak mau bicara pokoknya. Pohon apa ini namanya? Sudah kita lewati berkali-kali. Nah, barakallahu fiik. Wa na'am. Indak ya Farid. Gharqad. Nulisnya jangan tiru. Gharqad pakai dal. Paham ya? Pohon gharqad. Nah, itulah yang tidak mau berbicara. Karena semua dikejar. Nah, Dajjal pun juga lari. Dikejar Nabi Isa alaihissalam sampai tempat namanya Babuluddin, di situ dibunuh. Paham ya? Langsung meleleh Dajjal bagaikan apa? Garam di dalam lautan. Setelah itu tenang, kehidupan tentram, tenang, masya Allah. Kurang lebihnya 7 tahun, kurang lebihnya. Tenang, tentram. Paham ya? Nah, barakallahu afan. Sebelumnya ya, afan sebelumnya. Setelah itu nanti semua selesai, ada fitnah besar lagi. Fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Paham ya? Nah, disitulah Nabi Isa alaihissalam kewalahan. Tidak bisa mengalahkan, tidak bisa mengatasi karena Ya'juj Ma'juj itu bikin kerusakan di muka bumi. Semuanya bukan kelompoknya dibunuh. Ya bukan kaumnya. Air-air telaga itu sekali minum habis, pokoknya bikin kerusakan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan orang yang beriman naik ke Naam barakallahu fiik, Naam Gunung At-Tur, Bukit Tur. Paham ya? Naik di situ. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dituntaskan, dientaskan kegentingan tersebut. Benar, Allah taala kirim pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan ulat, ada yang mengatakan yang lainnya. Intinya setiap Ya'juj Ma'juj kena ulat tersebut atau yang Allah taala utus mati semuanya. Langsung mati. Sampai-sampai di muka bumi ini tidak ada satu jengkal pun melainkan ada Ya'juj Ma'juj. Bayangkan itu. Sejengkal gini, jarak sejengkal, itu pasti ada Ya'juj Ma'juj. Bayangkan itu. Sebelum terjadi sombong, karena di muka bumi tidak ada lagi yang bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Wah, ngarahkan anak panah ke langit ya. Di panah langitnya. Jebret gitu. Paham ya? Kemudian Allah uji, anak panahnya turun lagi membawa darah. Langsung mereka mengatakan dah selesai. Yang di bumi selesai, yang di langit sudah selesai katanya. Allah musta'an. Itu sombongnya luar biasa. Nah, Nabi Isa alaihissalam bersama orang yang beriman, mereka naik ke Bukit Tur tadi itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala mengutus pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan semacam ulat atau yang semisalnya. Ini setiap Ya'juj Ma'juj yang terkena barakallahu fiik, ulat tadi atau yang semisalnya mati semuanya. Tidak ada sejengkal di muka bumi ini, jarak sejengkal, melainkan ada Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu Allah taala turunkan hujan. Wah, terus bersih semuanya, bersih, tenang, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan barakallahu fiik, dengan apa? Tidak seperti biasanya. Keberkahannya mulai muncul lagi. Paham ya? Buahnya besar-besar berbuahnya. Sampai-sampai harimau barakallahu fiik berteman dengan unta. Singa berteman dengan unta. Akrab, dalam artian enggak ada masalah. Paham ya? Anak-anak kecil mainan ular. Tahu ular antum? Anak-anak kecil sebian yal abil hayyah, dia main dengan ular. Bayangkan itu. Karena tenang, paham ya? Tenang. Sampai kucing pun itu enggak berkelahi dengan anjing, ketemu anjing. Santai gitu. Tenang gitu, kurang lebihnya 7 tahun. Kurang lebihnya. Setelah itu Allah taala utus angin yang sangat halus selembut sutra. Dan ya, orang-orang yang beriman terkena angin tersebut mati seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah taala, orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Datanglah hari kiamat. Itu kisah globalnya seperti itu. Kalau antum merujuk, ada kitab namanya Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Paham ya? Bayangkan itu. Jadi nanti kalau sudah selesai Ya'juj Ma'juj itu, kehidupan 7 tahun itu tenang, tentram, langgeng. Coba bayangkan unta dengan apa? Singa aja berteman, kawan. Anak-anak kecil mainan ular pun santai aja, enggak digigit wala
sembur oleh yang lainnya. Paham ya? Nah, santai dia. Karena apa? Karena keberkahannya ada di situ. Nah, kemudian buah-buahan berbuah dengan buah yang besar. Masya Allah. Nah, setelah itu barulah Allah Ta'ala utus apa tadi? Angin yang lembut sekali, selembut sutra. Kemudian orang-orang yang beriman yang terkena angin tersebut mati seketika. Tinggallah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang Rasulullah sabdakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi tidak dikatakan lagi kalimat la ilaha illallah. Barulah Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah barakallahu fiik dihancurkan oleh sosok yang pendek, hitam, kedua betisnya kecil, tapi bisa menghancurkan, merobohkan Ka'bah. Diambil batu batanya atau batu-batunya satu persatu. Siapa sosok tersebut yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman kelak? Sudah sebutkan berkali-kali itu, hadisnya sahih. Na'am. Endaknya Hafidh. Siapa itu? Orang dari Ethiopia berkulit hitam dari Habasyah. Dua betisnya kecil, orangnya hitam, tapi bisa menghancurkan Ka'bah, bayangkan itu. Padahal dulu ketika tentara gajah, perhatikan, tentara gajah Abraha dulu bawa pasukan gajah sebanyak itu. Ada gajah yang paling besar yang dinaiki oleh Abraha, gajahnya siapa namanya? Selebit. Gajahnya Abraha siapa namanya? Sering sebutkan nih. Mahmud. Yang keliru ya. Disebutkan dalam sirah itu Mahmud namanya. Nah, itu pun nggak bisa apa? Nggak bisa menghancurkan. Diarahkan ke Mekah, balik lagi ke arah Yaman. Paham ya? Kemudian Allah utus apa? Toiran ababil, itu burung yang segerombolan, burung kecil. Paham ya? Melemparkan batu-batu kerikil dari neraka. Paruhnya satu, kemudian dicakarnya dua gitu. Paham ya? Sebutkan dalam kisahnya itu. Lemparkan. Kemudian mereka apa? Mereka semuanya mati semuanya. Bagaikan apa? Daun yang dimakan oleh ulat. Bayangkan itu. Tapi nanti di akhir zaman dihancurkan oleh sosok dari Ethiopia tadi, dari Habasyah, berkulit hitam, dua betisnya kecil, tapi bisa menghancurkan Ka'bah, bayangkan. Paham ya? Kenapa? Karena nggak ada lagi kalimat tauhid diucapkan sudah, nggak ada lagi orang yang beriman. Ahlus sunnah sudah meninggal, orang-orang baik nggak ada lagi sudah, tinggal orang-orang jahat. Ayo, hendaknya Hafidh. Siapa nama sosok yang bisa menghancurkan Ka'bah di akhir zaman tersebut? Ingat nggak? Labas. Antum tahu Ahmad? Hayakallah. Lupa Labas. Nah, Fadil. Labas. Karena teman ingin mengucapkannya jangan keliru gitu aja. Anda ya Abdullah. Du suwaikotain. Mengucapkannya jangan keliru. Du suwaikotain. Du suwaikoh. Sakotun betis. Kalau tasgir suwaikoh. Lah kalau dua betis suwaikotain musanna. Yang dalam bahasa Arab kan du suwaikotain mudhaf ilaih. Du suwaikotain. Orang yang memiliki dua betis kecil. Yukharibul Ka'bah yaumal qiyamah du suwaikotain minal Habasyah. Kata Rasulullah SAW, akan dihancurkan kelak Ka'bah di hari kiamat, akan dihancurkan Ka'bah oleh du suwaikotain dari Ethiopia, dari Habasyah, kulit hitam. Nah, itu sekedar selingan mengenai apa? Ya'jud wa Ma'jud. Jadi sekarang sudah ada ya, sudah ada. Dibentengi oleh siapa? Di dalam benteng yang dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Rajulun salih, rajulun hakim. Nah, atau rajulun hakim, rajulun salih. Dzulqarnain. Cuman pertanyaannya di mana letaknya benteng tersebut? Di mana kira-kira? Antum pernah dengar kisahnya? Semua kisah yang menjelaskan, menyebutkan tempatnya tidak ada satupun yang sahih. Semuanya Israiliyat. Kami ada nyebutkan di Cina, benteng Cina itu katanya itu sambungannya benteng yang dihuni oleh
Ya'juj Ma'juj itu omong kosong. Paham ya? Biar orang pada ke sana. Paham ya? Enggak ada. Pendapat yang sahih, Allah Ta'ala butakan hamba-hambanya sehingga enggak tahu di mana letaknya Ya'juj Ma'juj, dan enggak ada yang tahu di mana letaknya Dajjal. Padahal sudah ada belum Dajjal itu? Antum? Sudah ada. Dajjal berada di suatu tempat, pulau. Pulaunya mana? Wallahu alam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian Ya'juj Ma'juj juga berada di dalam benteng. Bentengnya di mana? Wallahu alam. Yang jelas kita yakini sudah ada. Mahfum salah ya? Nah, wallahu alam shawab, itu yang kita hafal. Insyaallah besok setorkan hari Kamis nanti biidznillah azza wajal. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.